Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok AK124 akan menyampaikan video edukasi mengenai penyusunan laporan keuangan UMKM. Berikut beberapa poin penting mengapa penerapan sistem akuntansi laporan keuangan itu perlu dilakukan. Yang pertama, sebagai dasar dalam merencanakan suatu bisnis usaha. Dalam hal ini, dengan adanya laporan keuangan, UMKM dapat dengan mudah melakukan perencanaan bisnis karena sudah mengetahui sumber daya yang dimiliki perusahaan seperti modal dan utang untuk membiayai bisnis. Yang kedua, sebagai sumber data untuk mengetahui posisi keuangan UMKM. Dengan adanya laporan posisi keuangan, UMKM dapat dengan mudah mengetahui jumlah aset, liabilitas, dan modal perusahaan. Yang ketiga, memudahkan dalam menelusuri biaya. Ada kalanya pelaku UMKM mengeluarkan biaya untuk keperluan pribadi dan untuk operasional bisnis. Sehingga dengan adanya laporan keuangan, UMKM dapat memisahkan biaya yang dikeluarkan untuk pribadi atau untuk bisnis. Yang keempat, memudahkan memperoleh sumber pinjaman. Banyak lembaga keuangan, contohnya bank, mempersyaratkan laporan keuangan untuk memberikan pinjaman kepada UMKM. Sehingga dalam hal ini, UMKM dapat lebih mudah menerima pinjaman. Yang kelima, sebagai acuan dalam perhitungan pajak. Dalam hal ini, pelaku UMKM dapat menetapkan pajak yang harus dibayar melalui laporan keuangan. Yang keenam, sumber informasi perkembangan ekonomi perusahaan. Melalui laporan keuangan melalui pelaku UMKM dapat melihat pertumbuhan modal dan laba setiap tahun, sehingga dapat mengetahui apakah bisnis semakin berkembang atau sebaliknya. Selanjutnya, kami melakukan wawancara kepada beberapa UMKM seputar laporan keuangan. Tahu? Kurang tahu. Belum, karena latar belakang masih tamatan SMA, jadi nggak ngerti kali soal keuangan. Karena memang dari awal di tempat kami memang hanya memasukkan pemasukan dan pengeluaran saja gitu, nggak ada mencampurkan dengan pemasukan dan pengeluaran yang lain gitu. Karena dari awalnya memang hanya seperti itu. Iya, sebenarnya ada. Ada. Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih banyak UMKM yang belum menyusun laporan keuangan. Para pemilik UMKM perlu menerapkan siklus akuntansi UMKM dalam menjalankan usahanya untuk mencatat arus keuangan usahanya. Tujuannya yaitu untuk memberikan informasi akuntansi yang tepat agar dapat membantu pengambilan keputusan. Bagaimana tahapan-tahapannya? Yang pertama yaitu mengumpulkan bukti transaksi seperti kwitansi, faktur, nota, atau lainnya yang dianggap sah di dalam akuntansi. Yang kedua, mencatat transaksi, sistem pencatatan double entry di mana semua transaksi dicatat dalam bentuk debit dan kredit. Persamaan akuntansi yaitu aktiva sama dengan hutang ditambah dengan modal. Yang ketiga yaitu melengkapi buku besar, di mana berisi perkiraan terhadap pengaruh jumlah transaksi keuangan pada perubahan sejumlah akun di dalam UMKM, dan bisa dijadikan sebagai dasar penyusunan neraca keuangan. Yang keempat, menyusun laporan keuangan dengan memilah akun-akun lalu memasukkan saldonya ke dalam laporan keuangan sebagai gambaran kondisi keuangan usaha secara keseluruhan. Jenis-jenis laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM ada 3. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan, memberikan gambaran menyeluruh terkait aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang kedua yaitu laba rugi, menyajikan informasi kinerja keuangan yang mencakup semua penghasilan dan beban dalam satu periode. Yang ketiga, catatan atas laporan keuangan, membuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai ED dan rincian akun dari transaksi penting. Selanjutnya kami akan memberikan ilustrasi pencatatan pembuatan laporan keuangan UMKM. Untuk itu saya akan menggunakan bantuan sebuah aplikasi yaitu akuntansi UMKM keuangan. Akuntansi UMKM adalah sistem aplikasi keuangan sederhana yang dapat digunakan oleh usaha kecil dan menengah serta untuk pengelolaan keuangan sehari-hari. Aplikasi ini dapat diakses melalui Android maupun PC. Aplikasi ini
dapat digunakan secara gratis, tanpa syarat, tanpa iklan, tanpa batasan transaksi, serta dapat digunakan secara. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat suatu ilustrasi untuk membuat jurnal yang nantinya akan menghasilkan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan dari transaksi suatu UMKM. Lalu kita pilih jurnal. Kita tinggal klik. Kita masukkan transaksi pertama itu pada tanggal 1 September 2021. Pak Budi menginvestasikan uangnya sebesar 30 juta rupiah sebagai modal untuk memulai usaha pupuk kompos. Sini kita masukkan nominalnya itu 30 juta rupiah. Dan kita pilih tambah modal yang nantinya kita akan mendebit kas pada modal usaha. Simpan ke kas. Kita buat transaksi. Lalu transaksi berikutnya di tanggal yang sama, yaitu Pak Budi menyewa sebuah gudang dengan uang tunai senilai 3 juta rupiah per bulan. Kita pilih pengeluaran, diambil dari kas, dan nanti debitnya ialah biaya sewa tempat usaha. Kita masukkan nilainya. Lalu berikutnya pada tanggal 3 September 2021, Pak Budi membeli barang persediaan pupuk kompos sejumlah 2 ton pupuk kompos dengan harga Rp12.000 per kilogramnya. Ini kita akan memasukkan transaksi terkait pengeluaran dan akan mengkredit kas. Selanjutnya pada tanggal 10 September 2021 menjual persediaan pupuk kompos sejumlah 800 kg dengan harga Rp18.000 per kilonya dan dibayar pelanggan secara kredit. Nah, di sini kita pilih transaksi piutang. Dan nanti akan mendebit akun receivable ataupun piutang usaha pada penjualan. Dan kita masukkan angkanya. Nah, lalu jangan lupa kita melakukan penyesuaian terhadap barang persediaan yang telah berhasil terjual, di mana kita akan mendebit akun harga pokok penjualan ataupun COGS pada persediaan barang dagang. Dan kita masukkan nominalnya. Nah, yang terakhir pada tanggal 30 September diterima kas dari penjualan secara kredit pada tanggal 10 September. Di sini kita pilih yaitu dibayar piutang. Kita tinggal klik transaksi yang berkaitan dan jangan lupa kita mengganti tanggalnya yaitu tanggal 30 September. Nah, di sini kita masukkan angka yang sama yaitu sejumlah Rp14.400.000. Dan kita klik kembali. Setelah mengisi transaksi yang ada, semua laporan keuangan akan terisi secara otomatis seperti lapor posisi keuangan dan laba rugi. Selain itu, kita juga dapat mengekspornya menjadi file Excel untuk memudahkan dalam mencetak laporan keuangan, serta kita juga dapat membuat laporan SPT PPh orang pribadi. Berikut adalah tampilan jurnal, laporan laba rugi, neraca ataupun laporan posisi keuangan yang sudah terisi secara otomatis melalui aplikasi akuntansi UKM. Nah, jadi menyusun laporan itu sangat mudah bukan? Terima kasih sudah menonton video kami, semoga bermanfaat.